Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bu En Sukerti. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kegiatan program pengabdian kepada masyarakat. Adapun judul program pengabdian masyarakat yang kami lakukan yaitu pelatihan dan pendampingan penyusunan suplemen bahan ajar Pusian Food berbasis pangan lokal Bali di SMK Negeri 1 Sukasade. Adapun tim pengabdi yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, kemudian yang kedua Ibu Cok Istri Raka Marsiti, dan yang ketiga Lohindrayani. Adapun yang melatar belakangi atau sebagai analisis situasi daripada kegiatan P2M ini, bahwa di SMK Negeri 1 Sukasade dalam hal ini bidang keahlian kuliner, di mana di dalam kurikulumnya ada satu mata pelajaran tentang pengolahan dan penyajian makanan. Nah, sesuai dengan kurikulum 2017, di dalam mata pelajaran tersebut ada salah satu KD yaitu Kompetensi Dasar 24 tentang Pusian Food. Di mana menurut hasil observasi awal dengan guru Korprodi dan guru bidang studi pengolahan dan penyajian makanan, diperoleh informasi bahwa untuk mengajarkan materi Pusian Food ini belum ada atau belum memiliki suplemen bahan ajarnya. Nah, oleh karena itu kami dari tim P2M mengangkat materi kegiatan yaitu penyusunan suplemen bahan ajar Pusian Food berbasis pangan lokal Bali. Kenapa bahan pangan lokal Bali kami angkat? Karena hal ini merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Jadi ini bentuk daripada hilirisasi hasil penelitian yang bisa diaplikasikan oleh guru-guru di SMK. Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu yang pertama, penyusunan suplemen bahan ajar Pusian Food melalui pelatihan dan pendampingan oleh tim pengabdi dengan mengikuti sistem atau sistematika buku ajar yang relevan. Nah, yang kedua, itu bagaimana tanggapan para guru, khususnya guru produktif bidang keahlian tata boga. Nah, kemudian dari kajian pustaka di sini dibahas apa itu Pusian Food, ya. Kemudian secara garis besar dikatakan bahwa Pusian Food ini makanan yang dikombinasikan atau adanya perpaduan berbagai unsur, baik itu dari unsur teknik penyajian, dari unsur asal hidangan, maupun cita rasa dari kuliner yang dibuat. Nah, kemudian kenapa di sini buku ajar? Ya kan, karena kita tahu bahwa peranan buku ajar itu dalam kepentingan pendidikan itu sangat penting dan sangat besar, sebab anak-anak bukan hanya dapat memproduksi ingatan sebagaimana terdapat dalam bentuk penyampaian secara lisan, tetapi dengan membaca buku-buku tersebut itu akan memberikan keluasan daripada wawasan dan juga kesimpulan. Nah, kemudian metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan P2M ini yaitu melalui FGD atau Focus Group Discussion, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan, kemudian terakhir itu evaluasi. Nah, sebagai tolak ukur di sini untuk menilai keberhasilan pelatihan ini, kami menggunakan indikator itu ada persiapan, kemudian fokus group discussion, kemudian kecermatan dalam penyusunan buku ajar, kemudian kesesuaian hasil akhir yang dipresentasikan menurut kriteria yang diharapkan dalam buku ajar, kemudian kemenarikan dari tampilan suplemen bahan ajar ini.
Nah, selanjutnya hasil akhir dari kinerja yang dilakukan oleh guru dirata-ratakan dan dikonversi menggunakan pedoman konversi seperti ini. Jadi rentangannya 85 sampai 100% itu nilainya 4, kategorinya sangat baik. 70 sampai 84 itu nilainya 3, kategorinya baik. 55 sampai 69 nilainya 2, kategori cukup. Kurang dari 54 itu nilainya 1, kategorinya kurang. Nah, berdasarkan hasil kegiatan, di mana kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar Fusion Food ini sudah kami mulai sejak tanggal 9 Juni 2021 yang didahului dengan melakukan fokus group discussion yang melibatkan 3 orang guru dan 3 tim pelaksana. Nah, hal-hal yang didiskusikan yaitu berkaitan dengan rancangan suplemen bahan ajar yang meliputi sistematika, konten, dan disesuaikan dengan silabus. Selanjutnya, guru-guru sudah mulai menyusun bahan ajar suplemen ini yang diselesaikan sampai akhir bulan Juli 2021. Nah, mengikuti sistematika yang sudah kita sepakati seperti ini, sesuai dengan yang di tabel. Nah, selanjutnya kami evaluasi sebagai tim pelaksana sekaligus sebagai reviewer dari indikator yang kita sudah sepakati. Nah, dari hasil review kami, dari 5 indikator, kami yang bertiga yang menilai, itu diperoleh skor totalnya adalah 54 dengan skor maksimal idealnya 60. Jadi di sini diperoleh rata-rata 54/60 kali 100. Itu berada diperoleh 90%, sehingga berada pada kategori baik. Jadi 85 sampai 100 di situ. Nah, selanjutnya tanggapan atau respon guru terhadap suplemen bahan ajar yang dihasilkan itu semuanya itu 100% menyatakan sangat setuju dan bermanfaat, di mana mereka memiliki pengalaman dalam menyusun suplemen bahan ajar yang selama ini belum pernah diadakan. Nah, selanjutnya mereka mengharapkan kegiatan sejenis itu bisa diadakan secara berkelanjutan. Berdasarkan dari evaluasi di atas, maka suplemen bahan ajar ini memiliki peran penting itu di dalam menunjang efektivitas pembelajaran. Ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Skerti, Wulandari, Devi, Ramastuti. Nah, sehubungan dengan itu, maka diharapkan kegiatan ini bisa diadakan secara berkelanjutan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan P2M ini. Kemudian ini dokumentasi kegiatannya. Kemudian ini dokumen suplemennya, bahan ajar yang sudah jadi. Nah, sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.